Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan lanjut kembali fungsi dan pemodelannya ya. Kalau kemarin sudah trigonometri, hari ini masuk ke fungsi yang lainnya, logaritma dan lain sebagainya. Kita mulai aja ya untuk mempersingkat waktu. Terima kasih untuk yang sudah hadir. Oke, sudah muncul ya. Sekarang kita masuk ke fungsi logaritma. Nah, fungsi logaritma ini merupakan fungsi inverse dari fungsi eksponensial. Jadi dia kebalikannya. Tapi di sini Bu bahas dulu yang logaritma ya, sesuai dengan urutannya. Jadi fungsi logaritma bentukannya adalah A log X dengan A-nya ini basis, kemudian X-nya numerus. Daerah asal atau domainnya X-nya lebih besar daripada 0 karena logaritma X-nya itu harus lebih besar pada 0. Kemudian ketika X-nya sudah dibatasi di domainnya, maka range-nya itu adalah anggota bilangan real atau dari min tahingga sampai dengan tahingga. Nah, kita mulai coba menggambar grafik ya. Gambar grafik fungsi logaritma supaya kita tidak menghafal, tapi kita tahu gitu. Untuk basis A lebih dari 1. Lebih dari 1, misalkan Ibu ambil contohnya adalah grafik fungsi dari 2 log X ya. 2 log X ini berarti kita gambarkan tabelnya dulu deh. Tabelnya. Nah, tabelnya ini misalkan kita masukkan gitu ya. Tuh. Ini X, ini Y-nya. Kemudian kita coba masukkan nilai X-nya. Jadi ini 2 log X ya. Kemudian X-nya kita ambil yang mudah aja angkanya, mengikuti dengan Y-nya. Berarti kita mulai dari misalkan 2 ya. Ketika X-nya 2 berarti Y-nya 1. Kemudian ambil 4. 4 itu berarti 2 log 2 kuadrat. Berarti 2. Kemudian 8. Kalau 8 berarti 3. Kemudian ketika kita masukkan 1 dia akan 0. Kemudian masukkan setengah ya, setengah. Ya, bukan minus ya, karena X-nya itu harus lebih besar daripada 0. Setengah berarti min 1 dan 1/4 masukin itu min 2. Berarti nanti grafiknya itu sesuaikan dengan X, Y, maka kita di sini aja. Kemudian ketika 1/4, X-nya 1/4, misalkan 1/4 di sini ya. Itu adalah Y-nya minus 2. Minus 2, minus 2 gini. Nah, ini ketika setengah dia minus 1 di sini. Kemudian ketika 1, dia 0. Kemudian ketika 2, X-nya 2 berarti misalkan di sini, Y-nya 1. Seperti ini. Kemudian ketika 4, dia 2. Ini misalkan 3, di sini 4 ya. Itu 2. Seperti ini 2. Kemudian ketika 8, misalkan di sini ya, dia 3. Ternyata grafiknya ketika dihubungkan, kita coba hubungkan. Ini tuh tidak akan menyentuh ya. Ini kan di sini. Itu. Nah, grafiknya seperti ini. Nah, begitu ya. Jadi batasannya adalah si sumbu Y-nya ini. Sumbu Y sebagai asimtotnya. Mungkin biar lebih jelas ya. Nah, gitu ya. Oke, pokoknya intinya si sumbu Y-nya ini gitu ya. Kalau diteruskan, maka dia terus saja ke sini gitu ya. Nah, gitu. Tidak akan pernah menyentuh
si sumbu Y. Tuh, dia berlaku sebagai asimptotnya. Nah, oke, seperti itu ya. Jadi kalau misalkan kalian mengingat lagi grafik uh, logaritma dengan A-nya, ini A-nya lebih dari 1 ya, itu berarti gini aja, gitu. Intinya seperti itu. Untuk Y sama dengan A log X, secara umum grafiknya akan seperti itu. Jadi kalau diberikan grafik logaritma, kemudian dia naik terus ke atas dengan asimptotnya adalah sumbu Y, maka dia adalah A-nya lebih daripada 1. Begitu. Ini misalkan oke. Ini maksudnya setengah ya. Nanti saya perbaiki deh. Ini untuk Y-nya maksudnya adalah setengah log X. Begitu. Nah, berarti setengah log X untuk A di antara 0 dan 1, dia berlaku kebalikannya. Ya. Kalau misalkan kita buat tabelnya seperti tadi, buat tabelnya berarti kita ambil nilai Y sama dengan misalkan setengah log X. Kemudian kita ambil angka sama seperti tadi ya. Kalau misalkan kita ambil 1, dia jadi 0. Kemudian kalau kita ngambil setengah, dia akan menjadi 1. Kemudian kalau seperempat, ya seperempat berarti dia akan menjadi 2 ya. Kemudian ketika 2, X-nya 2 menjadi min 1. Kalau misalkan 4, dia menjadi min 2 gitu ya. Nah, jadi ini berlaku kebalikannya dari yang tadi. Jadi kalau 8, dia akan menjadi min 3. Nah, begitu. Sehingga gambarnya nantinya akan kebalikannya. Oke. Ketika seperempat dia 2 gitu ya. Ini seperempat. Ketika X-nya seperempat, dia 2. Kemudian ketika setengah, dia 1. Ini 2. Kemudian ini 1. Kemudian ketika 1 dia 0. Ini 1 misalkan. Di sini 0. Lalu ketika 2 dia minus 1. Seperti ini. Kemudian ketika 4, misalkan 4 di sini ya, dia minus 2 ke bawah. Dan ketika 8 gitu, dia menjadi di bawah. Stiker. Seperti ini. Nah, terlihat dari grafiknya, maka dia tuh akan, kalau kita terusin, pokoknya nggak akan sampai menyentuh sumbu Y. Ya. Nah, seperti ini. Jadi, secara umum, kalau kita punya Y sama dengan A log X, dengan A-nya di antara 0 dan 1, maka gambar grafiknya bentukannya adalah seperti ini. Ya. Titik potongnya selalu sama ya. Ini adalah 1,0. Yang atas juga sama. Yang atas juga 1,0. Nah, jadi sifat atau karakteristik dari grafiknya tertulis di sini. Jadi selalu memotong sumbu X di titik 1,0 merupakan fungsi kontinu. Jadi terus aja ya meskipun dia tidak pernah memotong sumbu Y. Jadi Y-nya itu asimptot tegak atau asimptot yang vertikal. Kemudian fungsi tersebut merupakan fungsi naik jika A-nya atau basisnya lebih daripada 1 dan fungsi turun ya untuk A-nya di antara 0 dan 1. Jadi monoton naik dan monoton turun untuk yang di antara 0 dan 1.
Itu secara sifat grafiknya. Kemudian, misalkan ada contoh soal. Manakah dari fungsi logaritma berikut yang merupakan fungsi turun? Nah, kita tahu bahwa fungsi turun ini jika A-nya di antara 0 dan 1. Berarti tinggal kalian cari nih si A-nya basisnya. Basisnya ini semua lebih daripada 1 gitu ya. Berarti jawabannya adalah yang E ya, basisnya 0,5. A-nya di antara 0 dan 1. Jadi kalau fungsi turun, kalian ingat bahwa dia di antara 0 dan 1 gitu. Kemudian, misalkan diminta menentukan domainnya. Daerah asal dari fungsi logaritma seperempat dikali 3 log x kuadrat min 4. Nah, karena yang ditanya daerah asal, domainnya, berarti kalian harus ingat bahwa domain itu dari si x-nya. Berarti tadi ini ya, si x kuadrat min 4 lebih besar daripada 0. Jadi kalau domain si X-nya tadi ya di bagian atas tadi sudah dijelaskan bahwa domainnya ini, nah ini ya, domainnya X-nya lebih daripada 0. Nggak boleh pakai sama dengan ya. Jadi kalau di logaritma dia lebih besar daripada 0. Lalu kita faktorkan, maka dapat X min 2, X plus 2. Nah di sini berlaku sifat pertidaksamaan ya, pertidaksamaan bentuk yang kuadrat. Berarti kita buat garis bilangan untuk angka min 2 dengan 2. Sini 2 ya, X min 2 dibuat sama dengan 0, 2. X plus 2 dibuat sama dengan 0, jadi min 2. Kemudian kita ambil angka sembarang. Angka sembarang misalkan angka 0 ya di sini. 0 masukkan. Kita ambil angka sembarang 0 kuadrat dikurang 4. Nah, ini adalah daerah negatif. Nah, ambil misalkan X sama dengan 0. Berarti ini adalah minus. Kemudian ini plus, ini plus. Karena lebih besar daripada 0, ini daerah positif. Daerah positif yang diminta. Berarti nah, tandai yang positif. Ya, karena dia lebih besarnya nggak pakai sama dengan berarti uh, kalau mau dibuat perfect gitu ya, jadi bolong gitu, tidak termasuk. Jadi yang betul adalah X lebih kecil daripada min 2 atau X lebih besar daripada 2 ya. Hati-hati dengan opsinya ada A ada C ya. Kalau logaritma pokoknya tidak boleh sama dengan 0 untuk daerah asalnya. Jadi yang betul adalah jawabannya yang A. Kemudian nomor 3, misalkan ditanya nilai minimum. Nah, nilai minimum dari 2 log x kuadrat min 2x plus 9. Nah, kalau bicara minimum maksimum, tinggal dilihat basisnya. Ini basisnya itu adalah A-nya lebih daripada 1. Kalau lebih daripada 1, berarti agar minimum, maka si fungsinya, si X kuadrat min 2X plus 9 juga harus minimum. Gitu. Ya, jadi dia kalau lebih besar daripada 1, um, sebanding gitu ya. Jadi kalau mau minimum, maka fungsinya juga minimum. Tapi kalau A-nya lebih kecil daripada 1, di antara 0 dan 1, berarti agar minimum, maka X kuadratnya yang si fungsinya harus maksimum. Jadi kayak kebalikan. Nah, untuk mengetahui minimum maksimum X kuadrat min 2X plus 9 ini terkait dengan titik puncak biar gampang ya. Titik puncak itu kan ada rumusan X sama dengan min B per 2A. Berarti kalau kita ambil nilai X-nya aja min B per 2A minimum maksimum bisa dicari dari situ ya. Berarti B-nya 2, sorry min 2. 2 kali 1. Berarti supaya minimum itu X-nya harus sama dengan 1 ya. Maka tinggal dimasukkan F1 sama dengan 2 log 1 kuadrat dikurang 2 kali 1 ditambah 9. 2 log 1 dikurang 2 min 1 tambah 9, 8. Jadi 2 log 8 itu 2 pangkat 3. Jadi hasilnya adalah 3. Supaya
nilainya minimum, maka eh, X-nya harus 1 dan nilai minimumnya adalah 3. Seperti itu. Jadi maksimum minimum itu pakai yang min B per 2A ya. Kemudian persamaan grafik. Persamaan grafik, nah ini bisa dikerjakan dengan memasukkan opsinya aja. Tapi kalian sudah harus tahu bahwa kalau dia naik, monoton naik, berarti sudah tahu bahwa A-nya adalah lebih daripada 1. Itu, supaya tidak salah dalam memilih ya. Jadi opsi yang mungkin adalah di sini, nah udah ketahuan ya, langsung ketahuan ini. Ini mudah ya. Karena kalau dia em, min sepertiga pangkat X, dia jelas eksponen. Eksponen grafiknya berbeda. Grafiknya adalah batasannya sumbu X. Kalau ini sudah jelas grafik logaritma ya. Misalkan kalian nggak tahu itu logaritma atau eksponen. Nah, kalau grafiknya itu bentuknya begini atau seperti ini jelas grafik logaritma. Karena grafik eksponen itu asimptotnya adalah sumbu X. Kalau logaritma asimptotnya adalah sumbu Y. Berarti karena A-nya lebih dari 1, ini jauh gampang ya. Jadi jawabannya adalah yang A. Kemudian, nah di nomor 5, mencari nilai K. Mungkin kurang terlihat ya di layar. Mencari nilai K, ini bisa kalian masukkan angka yang tertera di sini ya. Di sini kan ada titik-titik 2,1, ada titik 3,4, dan satu lagi adalah 5,7. Jadi tinggal dimasukkan saja angkanya, salah satunya aja ya. Misalkan kalian ambil yang 3,4. Berarti 3-nya sebagai X, Y-nya adalah 4. Maka 4 dikurang 1 sama dengan K dikali setengah log X-nya 3 dikurang 1 gitu. Kemudian ini 3 sama dengan K setengah log 2. Nah, berarti sifat lognya harus tahu ya, setengah log 2 itu adalah, kan dia 2 pangkat min 1 log 2. Berarti ini ya sama ini, jadi minus 1 ya. 3 sama dengan K dikali min 1. Berarti K sama dengan min 3. Begitu. Ya, jadi tinggal masukkan angka-angka yang tertera pada grafiknya saja. Nah, kalau misalkan tidak yakin, masukin angka lainnya aja untuk make sure ya. Jadi ini 7 kurang 1, 6, terus setengah log 5 kurang 1 gitu. 2, nanti dapatnya sama. Dapatnya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanya? Ini masih ada satu lagi ya. Oke, masih ada satu lagi. Bentar. Dari pernyataan ini, mana yang benar atau salah? 3 log 3x plus 1. Daerah asalnya X lebih dari min sepertiga. Nah, kalian bisa buktikan ininya ya. 3x plus 1 berarti ini harus 3x plus 1 lebih dari 0. X lebih dari min sepertiga. Benar ya. Kemudian daerah hasilnya adalah Y elemen real. Betul ya. Asimptot grafiknya adalah X sama dengan sepertiga. Nah, ini betul apa salah? Asimptot grafiknya. Simptotnya ya, Bu. Asimptotnya Y. Ya, sumbu Y. Terus, benar apa enggak pernyataannya?
Salah, Bu. Min Salah, Bu. 1,5. Salah. Ya, ada pertanyaan nggak? Oke, saya sini ada pertanyaan. Ibu mau nanya kenapa kalau yang kedua itu benar? Ya, untuk daerah hasil ketika kita sudah membatasi si domainnya, maka nilainya menjadi ada gitu. Ya, di sini bahwa range untuk A log X itu adalah anggota bilangan real. Jadi kalau misalkan kita sudah membatasi domainnya, ya tadi kan kita sudah batasi itu domain-domainnya, maka nilai range-nya itu menjadi anggota bilangan real. Artinya kan kita sudah membatasi nih X-nya lebih dari min sepertiga. Ya, itu pernyataan tersebut benar. Jadi artinya kita tidak boleh melewati bagian itu gitu. Jadi ketika sudah dibatasi, maka nilai range-nya menjadi real. Seperti itu ya. Sebelum kita lanjut, untuk fungsi logaritma, Man, Bu, sudah paham. oke. Fungsi aljabar ini ada dua. Sebenarnya kata-katanya adalah fungsi rasional dan fungsi irasional ya. Irasional itu merupakan fungsi akar, artinya dia tidak bisa jadi uh, dibagi gitu atau berupa perbandingan px per qx gitu. Jadi makanya disebut fungsi irasional. Fungsi akar itu termasuk fungsi irasional. Nah, fungsi rasional, fungsi yang berbentuk perbandingan dua polinom. Jadi Px per Qx ya. Kemudian nantinya daerah asalnya semua bilangan real kecuali yang membuat penyebutnya nol. Jadi kalau kalian ketemu fungsi rasional, pastikan si domainnya itu eh, penyebutnya tidak boleh nol ya. Jadi kalau misalkan dia menjadi nol, maka eh, nilai dari fungsi rasional itu menjadi tidak ada. Asimptotnya ada vertikal, ada horizontal, ada miring. Nah, ini yang sering terlupa ya. Jadi konsepnya ada di asimptot ya. Asimptot ini ada tiga jenis. Domain udah tahu ya. Jadi untuk mencari daerah asal, pokoknya si QX-nya ini harus dihindari. Nah, kata-kata di sini ya Ibu tuliskannya jadi kita menentukan nilai X yang membuat QX sama dengan nol. Lalu keluarkan nilai tersebut dari bilangan bilangan real atau gampangnya QX gitu ya. QX tidak boleh sama dengan nol gitu. Ya, jadi kalau misalkan kalian uh, ketemu soal bentuknya rasional atau pembagian, maka tinggal penyebutnya tidak boleh sama dengan nol. Nah, asimtot ini ada tiga jenis. Asimtot vertikal. Kalau vertikal misalkan ada yang masih bingung, vertikal tuh yang mana gitu. Vertikal berarti yang tegak ya, yang tegak lurus. Nah, ini persamaannya berupa X sama dengan K atau sumbu Y aja patokannya ya. Tapi kita nulisnya X sama dengan K. Kemudian definisinya sebuah garis vertikal yang didekati oleh kurva ketika nilai Y-nya mendekati tahingga. Jadi garis vertikal ya. Kemudian cara mencarinya, cari nilai X yang membuat fungsi menjadi nol. Contohnya untuk fungsi fx sama dengan super x min 3. Asimtot vertikalnya adalah si X sama dengan 3 ya. Justru kalau di sini di asimtot kita bikin jadi sama dengan. Kalau tadi domain tidak sama dengan, maka kalau di asimtot dia dibuat sama dengan. Kemudian kalau horizontal bentuknya adalah Y sama dengan. Y sama dengan K. Cara mencarinya tergantung dari derajat pembilang dan penyebutnya. Jadi kalau derajat pembilangnya lebih kecil daripada derajat penyebut, asimtot horizontalnya Y sama dengan nol. Jadi kalau misalkan kalian ketemu soal fx sama dengan x per x kuadrat minus 3 misal. Nah, berarti kita ditanya asimtotnya jelas bahwa derajat pembilangnya satu. Satu lebih kecil daripada derajat penyebut. Ini kan satu, ini dua. Berarti eh, satu kan lebih kecil daripada dua, maka
asimtot horizontalnya adalah Y sama dengan 0 gitu. Kemudian kalau derajat pembilangnya sama dengan derajat penyebut, maka asimtot horizontalnya adalah Y sama dengan A per B. Gitu ya. Jadi tinggal kalian, ini misalkan yang pertama, yang keduanya. Contohnya ya, misalkan fx sama dengan 3x kuadrat per 6x kuadrat minus 5. Nah, kita ditanya asimtot horizontalnya. Horizontal berarti tinggal derajat si pembilang pangkat 2, derajat penyebut pangkat 2 juga berarti sama. Tinggal ambil 3 per 6. Ambil koefisiennya. Ya, jadi 3 per 6. Jadi asimtotnya adalah setengah. Seperti itu. Kemudian kalau derajat pembilang lebih dari derajat penyebutnya berarti tidak ada asimtot horizontalnya. Yang ada adalah asimtot miring jika derajatnya berbeda 1. Nah, berarti berlanjut ke contoh, oke, ini salah satu contoh asimtot horizontal tinggal 2 per 1 gitu ya. 2. Untuk asimtot miring, persamaannya Y sama dengan MX plus B yang diperoleh, nah ini ya, yang diperoleh dengan membagi. Jadi hasil baginya ini adalah persamaan asimtot miringnya. Jadi cara mencarinya tadi ketika derajat pembilang lebih besar 1 tingkat. Jadi hanya beda 1. Jadi kalau ada bedanya 2 gimana? Ya nggak punya asimtot miring. Jadi dia hanya boleh kalau derajatnya bedanya 1 tingkat. Ya, kemudian di hasil baginya adalah persamaan asimtot miringnya. Jadi semisal ada fungsi fx sama dengan x kuadrat plus 1 per x min 1. Nah, kenapa bisa dapat asimtot miring x plus 1? Ini adalah hasil baginya. Kita coba ya. Kita pakai Horner untuk menentukan hasil baginya. Berarti x kuadrat plus 1, masukkan ke Horner 2, 1, 0. Dibagi x min 1, berarti 1. Ini 1 turun, kemudian 1, ini 1 kali 1, 1, 2. Nah, ini kan sisa. Nah, sementara ini hasil baginya. Hasil bagi ini adalah asimtot miringnya. X plus 1, ini adalah asimtot miring. Oke. Dari sini ada yang mau nanya? Sampai sini ada yang mau nanya? Ibu boleh diulang nggak Ibu? Yang mana? Yang Hornernya itu Bu. Iya Bu, itu dari mana ya Bu? Horner. Yang ini? Heeh. Oh, yang fungsi x kuadrat plus 1 kan ini nih. Nah, x kuadrat plus 1 dibagi x min 1. Jadi x kuadrat plus 1 kan Hornernya berarti x kuadrat, koefisiennya 1. X pangkat 1 koefisiennya 0. Terus x pangkat 0 berarti 1. Terus x min 1 kita buat sama dengan 0 kan. Jadi x-nya sama dengan 1. X sama dengan 1 kan masukkan ke sini ya. Gitu kan? Nah, waktu yang polinom ikutan nggak hari Jumat? Paham Bu, udah paham Bu. Paham Bu, Oh paham Bu. iya. Oke, paham ya. Ya. Ya, X sama dengan 1. Jadi intinya asimtot miring itu diperoleh dari hasil bagi antara pembilang dibagi dengan penyebut. Dengan syarat pangkatnya atau derajat pembilang lebih besar 1. Jadi ini kan derajat pembilangnya 2 nih. Derajatnya 2. Nah, yang di bawah derajatnya 1. Nah, berarti selisihnya hanya 1 tingkat. Itu berarti ada asimtot miringnya. Kalau semisal pangkat yang di bawah pangkat 3, kemudian pembilangnya pangkat 3, yang penyebutnya pangkat 1. Nah, itu nggak bisa. Jadi dia hanya boleh
ketika derajat pembilangnya lebih besar satu tingkat dari derajat penyebut. Gitu. Ya. Oke. Untuk soal ini tentukan asimtot vertikal dan asimtot horizontal. Kalau bisa ada miringnya, kita cari yang miringnya. Oke, yang nomor A. Asimtot vertikalnya ada nggak? Asimtot vertikal? Tadi cara mencari vertikal adalah Limitnya jangan di nol. Limitnya 0. ya, Sama berarti X kuadrat min 9 sama dengan 0. Betul begitu? Iya, Bu. Ya, maka X kuadrat min 9 kalau kita faktorkan jadi X min 3, X plus 3 sama dengan 0. X sama dengan 3, X sama dengan min 3. Ya, kemudian ada nggak asimtot horizontalnya? Asimtot horizontal? Nggak ada, Bu. Oke, derajat pembilangnya berapa di sini? 1. 1. Yang di bawah 2. Berarti derajat pembilang lebih kecil daripada derajat penyebut. Nah, asimtot horizontalnya adalah Y sama dengan Oh, 0 ya. Oke, berarti asimtot horizontalnya Y sama dengan 0. Ini jelas nggak ada yang miring ya. Kemudian yang B. Yang B, nah asimtot vertikal, asimtot vertikalnya X sama X min 3 sama dengan 0 ya. X sama dengan 3. Kalau horizontalnya lihat. iya, iya sama dengan 2, Bu. Oke, dia berarti 2 ya. Dia sama dengan 2/1. 2. Karena pangkatnya sama. Nah, yang ketiga sorry, C-nya maksudnya. Asimtot vertikal ini adalah X kuadrat plus 5X plus 6 yang bawah X min 1 sama dengan 0 berarti X sama dengan 1. Horizontalnya ada nggak? Nggak ada, Bu. Adanya miring, Bu. Ya, horizontalnya berarti tidak ada, yang ada miring. Berapa tuh hasilnya? Ini tidak ada. Yang miring, berapa nih? X kuadrat plus 5X plus 6 dibagi X min 1. Berarti kita pakai corner 1, 5, 6. Sini 1, 1, 6, 6. 12 ya. Nah, ini sisa. Berarti hasil baginya ini. Hasil bagi X plus 6. Ini sebagai asimtot miring. Bisa ya? Nah, seperti itu. Sudah jelas? Jelas, Bu. Oke. Jelas, Nah, Bu. fungsi akar ini juga mirip ya. Fungsi akar ini fungsi yang melibatkan operasi akar pada variabelnya. Akar yang paling umum itu akar kuadrat, tapi juga bisa akar pangkat 3. Contoh fungsi kuadrat, contoh fungsi pangkat 3. Nah, karakteristik fungsi akar domainnya itu yang di dalam akar menjadi tidak negatif atau lebih besar sama dengan. Kalau logaritma lebih besar pada 0, kalau akar lebih besar sama dengan. Nah, range-nya ini juga karena akar ya, akar tidak ada hasil yang negatif, jadi lebih besar juga sama dengan 0. Nah, misalkan, nah bentuk grafiknya ini
adalah dimulai dari titik 0,0 dan naik ke kanan. Jadi dia nggak pernah ada di bawah sumbu X gitu. Jadi selalu di atas. Misalkan ada fungsi fx sama dengan akar X. Gambarkan grafiknya. Berarti tinggal masukin. Jadi angka-angka yang diambil pasti angka yang positif. 1, 2, 3, 4 ya. Nah, maka gambar grafiknya berarti seperti ini. Terus ketika 0 dia 0. Kemudian ketika 1 dia 1. Kemudian ketika 4, 1, 2, 3, 4. Dia 2. Nah, seperti ini. Kemudian ketika 9. Misalkan 9 di sini. Dia 3. Nah, grafiknya akan selalu berbentuk seperti ini. Jadi tidak pernah di bawah. Nah, begini. Ya, 9 kalau X-nya 16 jauh ke sana terus gitu ya. Naik ke atas. Ya, jadi untuk akar selalu di atas sumbu X. Kalau diminta menentukan domain, berarti tadi yang di dalam akarnya, domainnya, berarti 8 min 2X lebih besar sama dengan 0. Kemudian min 2X lebih besar sama dengan min 8. Berarti karena dua-duanya minus, X lebih kecil sama dengan 2. Tandanya terbalik ya. Ini DF-nya. Kemudian X kuadrat min X min 2. Berarti DF-nya, domainnya X kuadrat min X min 2 lebih besar sama dengan 0. Ini kita faktorkan. Bu, mohon maaf Bu, itu bukannya X-nya 4 ya Bu? Sorry. Iya betul-betul. Maaf. 8 dibagi 2, 4. Betul, terima kasih. Oke, lebih besar sama dengan 0. Ini berarti X min 2, X plus 1. Gitu ya. Kemudian ini kita masukin garis bilangan. Min 1 sama 2. Plus min plus gitu ya. Berarti X lebih kecil sama dengan min 1 atau X lebih besar sama dengan 2. Nah, untuk yang C, domainnya berarti yang di dalam akarnya adalah X min 1 per X plus 3. Dia lebih besar sama dengan 0, tapi yang bawah, si penyebutnya X plus 3 harus tidak boleh sama dengan 0. Jadi X tidak boleh sama dengan min 3. Jadi nanti tidak ada tanda sama dengan di bagian min 3-nya. Gitu ya. Kemudian cara mencarinya ya sama. Berarti masukkan ke garis bilangan. Angka yang tertera di sini berarti min 3 dengan 1 gitu. Ambil X sama dengan 0 misalnya. Berarti 0 dikurang 1, 0 ditambah 3. Jadi hasilnya min sepertiga, ini tandanya negatif. Berarti ini minus, kemudian ini plus gitu ya. Nah, berarti yang diminta adalah tanda lebih besar. Berarti daerah positif. Nah, tapi penulisannya untuk minus 3 nggak pakai sama dengan. Karena dia nggak boleh sama dengan. Kemudian yang ini lebih besar sama dengan 1. Seperti itu. Oke, ada pertanyaan? Penentuan domain? Aman ya? Aman Bu. Aman. Lanjut ya. Nah, ini. Untuk soal seperti di nomor 3 ini, tinggal ambil aja ya angka yang tertera. Angka yang tertera itu di sini misalkan. Ini pas di titiknya. Berarti ini adalah 1,2. Coba lagi biar buat meyakinkan 4,4. Jadi ada rumus A akar X. Rumusnya yang mana gitu ya. Nah, tinggal kita masukin aja. Kalau misalkan kita masukkan 1,2,
berarti ini 1 gitu ya. Nah, yang mana yang betul? Kalau opsi A berarti 1 akar 1 nggak cocok ya. Kalau nomor B berarti ketika kita masukin 1 akar 1 kan 1. 1 kali min 2. Di sini 1,2. Berarti tidak cocok. Berarti yang cocok adalah yang D gitu. Kalau ada gambar grafik, sesuaikan aja dengan titik-titiknya gitu ya. Sama seperti yang tadi di logaritma juga. Oke. Nah, berikutnya fungsi non-aljabar. Non-aljabar ini meliputi fungsi eksponen, nilai mutlak, fungsi tangga, dan fungsi piecewise. Ya, kalau fungsi eksponen ini sama seperti logaritma, cuma kebalikannya. Kalau tadi kan dia A-nya basisnya ya. Kalau sini disebutnya sama sih bilang pokok kata basis, cuma pangkat gitu, pangkat X. Ya sama ya, kalau misalkan diminta gambarkan grafik ya sama dengan 2 pangkat X, berarti sama seperti tadi, kita ambil X-nya, nggak usah banyak-banyak deh. Y-nya sama dengan 2 pangkat X. Ketika X-nya 0, Y-nya 1. Ketika X-nya 1, Y-nya 2. Ketika X-nya 2, 4. Kemudian di sini min 1 jadi setengah. Ketika min 2 jadi 1/4. Nah, berarti grafiknya kebalikan dari logaritma. Kalau logaritma, bentukannya tadi sumbu Y sebagai batas, kalian sumbu X. Kita lihat ya. Ketika X-nya, ini min 1, min 2. Ketika min 2, dia 1/4 Y-nya. 1/4 di sini. Nah, seperti ini. Kemudian setengah, nambah dikit. Nah, ya. Kemudian ketika dia 0, X-nya 0, Y-nya 1. Nah, berarti di sini. Ketika X-nya 1, dia 2. Oke. Ketika 2, X-nya 2, Y-nya 4. 3, 4. Nah, seperti ini. Nah, maka kalau kita teruskan, dia tidak akan pernah menyentuh sumbu X. Jadi asimptotnya itu adalah si sumbu X. Nah, dia akan terus naik ya. Gitu. Seperti itu. Jadi grafik secara umum dari eksponen A pangkat X dengan A lebih dari 1, grafiknya adalah seperti ini. Nah, gitu. Mau A-nya berapapun, asalkan lebih dari 1, grafiknya akan selalu seperti itu. Kemudian, nah untuk grafik yang A-nya di antara 0 dan 1, berarti X-nya sama kayak tadi juga. Y-nya setengah pangkat X. Kemudian kita ambil 0, 1, 2 lah. Ini min 1, min 2. Ini berarti 1 di sini setengah. Ketika 2 1/4. Min 1 berarti 2, 4. Nah, seperti itu. Berarti kita gambarkan. Ini akan balikannya. Min 1, min 2. Kemudian ketika min 2 dia 4. Ketika min 1 dia 2. 2 ini. Sini. Ketika 0 dia 1. Kemudian ketika 1 dia setengah. Ketika 2 dia 1/4. Oke, begini. Ya. Jadi ketika dihubungkan akan seperti ini grafiknya ya.
Terus seperti itu. Jadi grafik secara umum untuk Y sama dengan A pangkat X dengan A di antara 0 dan 1, grafiknya akan selalu ke bawah dengan sumbu X sebagai asimptotnya. Nah, gitu. Ya, akan selalu seperti ini. Dengan ada titik potongnya adalah di 0,1 ya. Oke. Itu. Sifat-sifatnya selalu memotong sumbu Y di titik 0,1, merupakan fungsi kontinu, tidak pernah memotong sumbu X. Jadi sumbu X ini asimptot mendatarnya atau asimptot horizontal. Merupakan fungsi naik jika A-nya lebih dari 1 dan fungsi turun jika A-nya di antara 0 dan 1. Nah, kira-kira contoh soal nomor 1, jawabannya apa? Nah, saya jawaban. Itu ya. Nah, jawabannya yang mana? C, Bu. C, betul ya. Jadi tinggal ambil titik-titiknya. Wah, udah jago nih, udah pada siap. Jadi tinggal masukkan satu X-nya ganti jadi 6. Iya, udah kelihatan ya. Jadi jawabannya yang C. Kalau nomor 2, 2. Nilai K yang memenuhi grafik fungsi tersebut. Ini apalagi opsi PG ya. Jadi bisa ambil nilai yang tertera di pilihan gandanya. Jawabannya Bukan, Bu. kalau berarti K-nya dari 2 plus. A, Bu. Nah, ada yang A, ada yang E tuh. Kenapa tuh? Y sama dengan 2 plus 3 pangkat min KX. Kita ambil yang mana titiknya? Yang mana? Ini ada 1, Yang min Min 1, 11. min 1 Min 11. Oke, yang mudah aja ya. Ini min 1,11. Berarti Y-nya 11 sama dengan 2 plus 3 pangkat min K dikali min 1. 11 dikurang 2. Langsung aja ya. 11 kurang 2 itu berarti 9. 3 pangkat K. Ini 9 sama dengan 3K. Nah, berarti 2. K-nya adalah 2. 2 ya? Iya, Bu. Iya, betul. 2. Oke. Kalau nomor 3, tinggal masukin aja ya. Grafik fungsi K dikali 2 pangkat 5X min 8 melalui titik 2,20. Jawabannya 5. berapa? Min 15, Bu. 5, Bu. 5. Kok ada 5, 5, ada Bu. 15? Pertanyaannya min 3K loh. Oh iya ya, min 15, Bu. Iya, Min 16, Bu. ya. Jadi hati-hati. Pertanyaannya adalah min 3K. Ini tinggal masukin aja ini X, ini Y. Jadi 20 sama dengan K dikali 2 pangkat 5 kali 2. 5 kali 2 dikurang 8. Jadi 20 sama dengan K dikali 5 pangkat 10 dikurang 8. 2 ya. Kemudian, oke. Kemudian K-nya sama dengan 20 per 25. Salah kan? Ini 2 ya maksudnya. 2 pangkat 2. 10 kurang 8 kan 2. Berarti K sama dengan 5. Nah, pertanyaannya min 3K. Min 3K berarti min 15. Oke. Nomor 4.
B, Bu. Fx sama dengan 2 pangkat X. Berarti, ya betul. Berarti Fx sama dengan 2 pangkat X. Ini diganti F, M, X-nya diganti M plus N. Jadi 2 pangkat M plus N. Maka jadi 2 pangkat M, ya kan, dikali 2 pangkat N. Maka dia menjadi Fm dikali Fn. Udah jago-jago ya. Oke. Nomor 5, daerah hasilnya. Daerah hasilnya berapa? Berapa daerah hasilnya? Yang C, Bu. Ya, yang C karena 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 apa? Apa nebak aja? Atau udah tahu memang? Karena apa? Ada yang bisa sharing? Karena apa? Gimana? Karena tiganya nggak mungkin minus kah, Bu? Mm-mm, betul. Mm-mm. Terus, kenapa bukan lebih besar daripada nol? Karena 5 ditambah, Bu. Jadi pas di atas 5, Bu. Iya, betul. Itu dia. Ya, karena ada 5 plus 3 pangkat 2x min 1. Ya, eh, ada angka 5-nya gitu. Jadi, dia daerah hasilnya lebih besar daripada 5. Betul. Oke, lanjut fungsi nilai mutlak. Gampang ya, mutlak ya. Mutlak itu em, jadi dia bagian dari piecewise. Piecewise itu kan fungsi sepenggal. Jadi ada X yang hasilnya kalau harga mutlaknya itu dibuka, X-nya yang satu positif, yang satu negatif gitu. Nah, kadang di soal itu dibentuknya menjadi A, harga mutlak X min H ditambah K. A ini faktor skala. Jadi kalau A positif itu dia terbuka ke atas. Ya, grafiknya itu biasanya bentuknya adalah seperti ini ya. Nah, kalau ini bentuk kayak gini. Kemudian A negatif terbuka ke bawah. H adalah pergeseran horizontal, K pergeseran vertikal, tapi puncaknya adalah H, K. Jadi H, K itu adalah titik puncaknya. Jadi kalau kalian, nih di bagian ini ya, titik puncak grafik fungsi nilai mutlak adalah H, K. Jadi yang ibu gambarin itu adalah harga mutlak dari X yang tadi di atas. Ini nih, karena H-nya 0, K-nya 0. Di titik puncaknya di 0,0. Jadi misalkan nomor 1, tentukan titik puncak fungsi nilai mutlak. Min 2, harga mutlak X min 1,3. Karena kalian sudah tahu bahwa puncak itu adalah H, K, H, K,
maka tinggal dimasukin aja nih. Ini kan berarti H-nya dan ini K-nya. Jadi 1,-3. Nggak usah yang ribet-ribet lagi. Tinggal ambil aja puncaknya H, K. Kemudian yang ini, nah ini jelas di 3 ya. 3, kemudian masukkan aja titik sembarang gitu ya. Rumus fungsinya 3 min X. Kita misalkan masukin 2 gitu. 3 kurang 2, 1. Betul ya, hasilnya 1. Kemudian masukin 4. 3 kurang 4 min 1. Betul. Berarti yang ini betul. Kemudian monoton turunnya. Ini monoton turun ya. Berarti ini turun dari minus tahingga. Kemudian sampai dengan 3. Monoton naiknya 3 sampai tahingga. Benar semua. Benar kan ya? Benar nggak? Betul, Bu. Ya, dua-duanya benar. Oke. Oke, yang nomor 3 grafik fungsi 4 min harga mutlak X. Nah, 4 minus harga mutlak X. Jadi kalau misalkan kita sesuaikan dengan rumusan yang A, harga mutlak X min H plus K, kalian sudah bisa tahu bahwa A-nya itu di sini tertera Fx, kita balik jadi min harga mutlak X plus 4 ya. Berarti A-nya, yang ini, A-nya lebih kecil daripada 0 maksudnya. Ya, A-nya positif, A-nya negatif maksudnya. A lebih kecil daripada 0, maka dia terbalik. Jadi opsi A sama B itu udah nggak mungkin. Ya. Kemudian puncaknya H-nya 0, K-nya 4. Puncaknya di 0,4. Ya, jadi kalau usah nyari angka-angka lain, udah jelas yang 0,4 cuma di opsi D. Tuh. 0,4 kan di sini nih 0,4. Nah, titik puncaknya. Kalau ini titik puncaknya 0,-4 bukan berarti. Ya, jadi patokannya adalah di A sama H, K. Gitu untuk fungsi nilai mutlak. Nah, mungkin kalau fungsi tangga ini pembulatan sebenarnya ya. Jadi kalau fungsi lantai, fungsi tangga tuh bentukannya kayak gini nih, lambangnya ya. Tapi dia terbagi 2. Jadi ada fungsi lantai, ininya di bawah, sama fungsi atap. Nah, jadi kalau fungsi, ke bawahnya. Kalau fungsi atap itu dia dibulatin ke atas, kalau fungsi lantai ke bawah gitu. Jadi contoh ini fungsi lantai. Misalkan kalian dapat soal 1,23 misalkan. Nah, ini berarti pembulatannya adalah 1 gitu. Kemudian misalkan 5,79. Jadi kayak kalau kalian bayar parkir, misalkan baru 15 menit datang gitu ya, terus sudah keluar lagi. Pasti masuknya ke 1 jam pertama gitu, meskipun kita belum 1 jam gitu ya. Jadi kalau itu dia fungsi atap berarti kalau biaya parkir. Ini berarti 5 gitu. Terus kalau fungsi atap, itu pembulatannya kayak ke atas. Misalkan 1,23 berarti dia 2 gitu.
bilangan bulat eh, yang dekat, yang paling dekat dengan si 1,23, tapi yang di atasnya. Jadi pembulatannya ke atas. Kalau 5,79 berarti dia jadi 6 gitu ya. Gitu. Oke, fungsi tangga. Ini di soal-soal yang di buku-buku kayaknya nggak, ibu belum nemu gitu ya. Soal yang bentuknya tangga. Nanti kalau ada, ibu masukkan. Nah, untuk piecewise sendiri, dia fungsi penggal ya. Disebutnya fungsi penggal. Jadi misalkan kayak gini. Kayak mutlak tadi ya, yang tadi. Jadi titik batasnya dilihat dari arah kanan, dari arah kiri. Jadi ini lambang minus tuh dilihat dari kiri, berarti yang lebih kecil ya. Untuk X lebih kecil dari K, untuk X lebih besar daripada K dari arah kanan. Nah, biasanya ini terkait dengan kontinu atau diskontinu. Jadi meskipun itu ya keputus, tapi kalau misalkan masih ada nyambung, berarti dia kontinu. Kalau diskontinu tidak nyambung. Contohnya gini deh, kita pakai contoh aja. Nah, misalkan gini, periksa apakah fungsi sepenggal berikut kontinu atau tidak gitu. Nah, ternyata jawabannya itu adalah kontinu karena masing-masing dari arah kanan, dari arah kiri sama. Nah, kenapa seperti itu? Misalkan kita dari kanan, kita ambil ini dari arah kanan ya, berarti kanan, positif gitu maksudnya. Ini dari kiri. Ternyata sama dari kanan, hasilnya 9, dari kiri 9. Ya, jadi fungsi tersebut kontinu. Nah, kita coba cek yang ini kontinu atau enggak. Di sini di contoh 2, ada 2 nilai ya, karena batasannya X lebih kecil sama dengan 2 pakai fungsi 3x-4. X di antara 2 sampai dengan 4, itu 2x-2 pakai fungsinya. Terus kalau X lebih besar daripada 4, 4x plus 1. Berarti ada 2 nilai. Ada 2 batasan. Ya, berarti batasan untuk X sama dengan 2 sama X sama dengan 4. Ya, untuk X sama dengan 2 dari arah, berarti di sini ya X lebih kecil sama dengan 2, kita pakai fungsi 3x min 4, 2 dikurang 4. Hasilnya adalah 6 dikurang 4, 2. Yang satu lagi, F2, nah, 2x min 2, 2 dikali 2 dikurang 2. Hasilnya 2. Nah, dia kontinu di X sama dengan 2. Kemudian, yang satunya lagi ada nilai 4. X sama dengan 4. Berarti kita masukin F4 ke 2x min 2. Berarti 2 kali 4 dikurang 2. 8 dikurang 2, 6. Yang satunya lagi 2 kali 4. Sorry. Oh, 2. Satunya lagi adalah 4. 4 dikali 4 dikurang, ditambah 1. 16 tambah 1, 17. Nah, di sini dia tidak kontinu. Tidak kontinu. Tidak kontinu di X sama dengan 4. Kesimpulannya, karena ada yang tidak kontinu, maka fungsi sepenggalnya tidak kontinu. Jadi kalau fungsi sepenggal ini tinggal disesuaikan aja dengan soal yang diminta. Contohnya, nah misalkan gini. Diketahui fx sama dengan 2x plus 1 jika x lebih besar sama dengan 2, x min 4 jika x lebih kecil daripada 2. Berarti sesuaikan aja. Kalau yang ditanya f3, berarti 3 itu kita menggunakannya fungsi yang pertama masukinnya. Berarti f3 kita pakai yang 2x plus 1. 2 dikali 3 ditambah 1. Hasilnya adalah 6 tambah 1, 7.
Sementara yang 0, yang F0, kita pakainya adalah yang X lebih kecil daripada 2. Maka tinggal dimasukin 0 dikurang 4. Hasilnya adalah minus 4. Sehingga F3 ditambah F0 adalah 7 dikurang 4. Atau 7 ditambah min 4. Hasilnya adalah 3. Gitu. Ya. Fungsi piecewise. Nah, satu lagi. Coba. Silakan. Boleh dicoba. Ini soal yang terakhir. Bu, izin aja dong. Oh iya, oke. Tadi yang soal atas coba Bu. Mm-mm. Yang Yang atas lagi, atas lagi. atas lagi. Mm-mm. Nah, itu kan Ibu bilang ada 2 batasan, Bu. 2 nilai. Mm-mm. Yang X sama dengan 4 itu bukannya yang di pernyataan sih. Ya, yang 4X per 1 jika X lebih dari 4. Kan kalau nilainya 4 gak bisa, Bu. Soalnya kan harus lebih dari 4 X-nya. Oh, oke. Jadi untuk membuktikan penggalan penggalan tersebut kontinu atau enggak, nilai yang diambil itu nilai yang tertera di sini aja. Jadi kan di sini sama dengannya udah masuk ke sini nih. Nah, jadi kita pakai yang F4. Jadi kalau mau membuktikan kontinu bukan seperti yang tadi nilai persis gitu ya, seperti yang di soal berikutnya. Nah, kalau soal berikutnya kan jelas ya, dia F3 ditambah F0. Nah, kalau di sini membuktikan dari arah kanan kiri, tetap pakai nilai yang tertera di situ. Di sini kan berarti ada X lebih kecil sama dengan 4, sininya lebih besar daripada 4. Nah, kita pakai angka si 4-nya ini gitu. Meskipun memang bukan persis di situ gitu. Jadi si 4 itu harus dibuktikan di 2 fungsi. Fungsi yang 2x min 2 sama 4x plus 1. Dua-duanya sama-sama 4. Ya. Jadi kalau membuktikan kontinu atau enggak, dia tetap pakai dua-duanya. Nah, saya dilihat di sini nih. Kayak gini kan x sama dengan 4 nih. Ya, karena si angkanya aja nih, angkanya 4. Yang satu ini lebih besar sama dengan yang satu lebih kecil. Tapi kita tetap pakai angka tersebut gitu, yang persis di angka 4-nya. Untuk membuktikan kontinu atau enggaknya, kita masukkan di kedua fungsi tersebut. Itu jadi bukan menghitung seperti angka yang jelas begini ya, yang F3 ditambah F0. Nah, itu baru kita masukin 0, 0 lebih kecil daripada 2. Tapi kalau buktiin kontinu atau enggak, ya persis di angka tersebut, angka yang tertera pada fungsinya. Begitu, Rasya. Rasya bukan tadi yang nanya. Ya, Bu. Makasih, Ya. Bu. Oke, sama-sama. Nah, jadi kalau kontinu atau enggak, kita tetap masukin angka yang tertera di situ. Jadi kalau di sini ini mau buktiin kontinu atau enggak, berarti angka yang tertera di sini adalah angka min 3 dan angka 2 gitu. Oke, jawabannya apa nih? H3. H3 berarti, nah kalau H3-nya persis, ya H3 kayak gini. Nah, di sini berarti pakai yang mana? Lebih? 2, Bu. 2. H3-nya 2. H-3? 0, Bu. 0, Bu. 0, Bu. Ya, 0. Jadi ini pakai sama dengannya. Berarti 0. 2 dikali 0, udah jelas 0. Ditambah H2. H2. 1. 1, Bu. H2, 1. Oke, berarti jawabannya 1, Bu. adalah 1. Nah, gitu. Ya. Yang dari Ibu lihat-lihat sih soal-soal untuk fungsi ini biasanya berupa gambar gitu ya dan perhitungan-perhitungan eh, yang tinggal memasukkan angka-angkanya. Nah, kalau soal cerita itu yang ada di soal simulasi itu tinggal memasukkan angka aja. Di simulasi kalau nggak salah ada bentuk 3 dikali 2 pangkat T gitu. Berarti kan dia sebenarnya eksponen. Jadi tinggal dimasukkan angkanya gitu ya. Oke.